waktu lahir bidan itu ngasih tahu ke saya itu, ngasih tahu selamat Pak, anaknya cewek. Perubahan jenis kelamin di saat persalinan. Soal itu kita cek dulu aja ya. Mas, rumah sakit minta maaf udah berusaha, Jadi ada perbuatan yang merugikan klien kami. tapi bayi ini sekarang udah kemenger. Kami ajukan di gugatan perdata pasal 1365 BW atau perbuatan melawan hukum. Dengan mendatangi kantor pengacara Prayogo Laksono di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Kauman, Kota Nganjuk, Ferry Sujarwo, ayah dari bayi perempuan yang berubah menjadi laki-laki setelah meninggal dunia pada Sabtu 29 Agustus 2020 di RSUD Nganjuk, menceritakan secara detail bagaimana kejadian sebenarnya. Suami dari Arum Ruslina, warga desa Sonobegal, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur itu menceritakan rangkaian peristiwa pilu yang dialaminya. Mulai dari istrinya dibawa ke bidan desa, dirujuk ke RSUD Nganjuk, dirawat selama 11 hari, anak keduanya meninggal dunia, hingga jenazahnya dibawa dari rumah sakit ke rumah duka dengan mengendarai sepeda motor, sampai melihat anak perempuannya yang telah diuruskan akte kelahiran dengan nama Aira Sirli Alnaira itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Berikut adalah penjelasan lengkap Ferry Sujarwo kepada Akurasi TV di kantor advokat dan konsultan hukum Prayogo Laksono. Awal mulanya itu pertama itu kan saya jam 12 pas saya berangkat dari bidan saya yang bernama Bu Ari di desa Sonobegal itu di sana bidannya enggak ngatasi karena posisi kandungan istri saya katanya prematur, tapi ngeluarin darah udah buka 2 posisinya. Berarti lahirnya bukan di bidan, tapi di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Setelah itu Mas, tahu kalau jenis kelaminnya itu perempuan gimana itu? Itu pas waktu lahir kelihat tangisan bayi kan udah kelihatan 2 kali. Saya suruh masuk sama bidan, dan bidan itu pertanyaan, ngasih tahu ke saya itu, ngasih tahu selamat Pak, anaknya cewek. Masnya sempat lihat sendiri jenis kelamin bayinya? Saya nggak sempat lihat jenis kelaminnya Pak, saya cuma lihat wajah bayi anak saya. Dan mau saya adanin, nggak boleh langsung dibawa ke ruang inkubator. Katanya kondisinya kritis itu. Dia jelek itu bayinya, padahal suara tangisannya di luar itu sangat keras. Katanya tangisannya kurang keras lagi. Terus istri Mas sendiri tahu nggak jenis kelamin bayinya? Istri juga nggak tahu Pak, cuma dari suaranya bidan itu kelihatan jelas. Istri saya juga melihat anak saya cewek gitu, bilangnya bidan gitu. Terus kok sampai akhirnya sudah proses mengurus akte segala itu, ngasih nama juga itu gimana itu? Iya Pak, karena saya udah 100% positif, sudah dikasih Surat keterangan lahiran itu akte dari rumah sakit, makanya itu saya ngurus langsung akte dan kakak itu. Dari rumah sakit aktenya jenis kelaminnya Perempuan. Mas, kalau dari segi wajah mengenali nggak itu cowok apa cewek? Saya lamat-lamat kena itu Pak, soalnya langsung belum sempat lihat, langsung dibawa. Anak Mas itu dirawat di rumah sakit berapa hari? 11 hari. Mas itu taunya bayinya atau anaknya meninggal itu dikasih kabar sama pihak rumah sakit pada saat di rumah sakit atau jenengan di rumah? Itu pas 2 hari saya nginep di rumah sakit itu Pak. Ya. Nginep terus sampai pagi hari ke-11 itu. Saya pulang dari rumah sakit itu sekitar jam 8. Ya. Pulang, rencananya kan mau makan dan mandi. Terus tidur sebentar, terus jam 12 lebih 16
diberitahu sama apa, suster bidan itu yang ngasih tahu yang itu ceweknya juga itu yang ngasih tahu meninggalnya itu. Jadi dikasih tahu cuma, Mas jenengan mriki nggih anake kritis. Jadi bilangnya nggak meninggal, cuma kritis. Terus sampai ke rumah sakit, yang masuk kan bapak duluan mau lihat sebenarnya kondisinya kayak apa, kan belum tahu bapaknya. Ternyata dicari ke ruang inkubator itu udah nggak ada bayi saya, dan menemukan suster itu, perawat itu, jenengan bapaknya sinten Pak, keluargane bayi Arum gitu. Oh nggak boleh Pak, yang boleh kesini hanya apa itu bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Terus saya masuk Pak, terus suster yang itu bilang, yang waktu ngelahirin cewek itu bilang, Mas rumah sakit minta maaf udah berusaha dan sampean udah berusaha, tapi bayi ini sekarang udah kemenger. Mas setelah mendengar bayi itu meninggal dunia, itu masnya itu ngambil bayi itu di mana? Di luar ruangan inkubator Pak, di sebelah pintu yang paling timur. Bukan di kamar mayat? Bukan. Saat itu bayi sampean bawa sendiri atau ada pihak rumah sakit bawa pakai ambulan Mas? Itu saya bawa sendiri Pak. Naik apa itu Mas? Naik sepeda motor. Berarti membawa jenazah bayi dari rumah sakit ke rumah itu naik sepeda motor? Iya. Mas dikasih surat kematian nggak dari rumah sakit? Tidak dikasih. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak dikasih. Alasannya apa Mas kok tidak dikasih surat kematian dan tidak diantarkan oleh ambulan? Kalau yang surat kematian itu belum ada konfirmasi dari rumah sakit Pak. Kalau yang diantarkan itu memang cuma dikasih tahu kayak betul jari mawon, jadi mboten dikasih apa kayak naik nopo ngoten. Kayak naik ambulan ngoten mboten. Nggak diarahkan gitu? Enggak. Dari rumah sakit sudah dikawani belum? Belum. Oh belum. Berarti taunya jenis kelaminnya berubah ya pada saat memandikan jenazah itu? Ya. Mas kalau nama cewek yang jenengan kasihkan itu siapa? Kan lu sudah ngurus akte. Nggih. Namanya siapa? Aira Sirli Alnaira. Itu anak keberapa tuh Mas? Kedua. Anak kedua. Iya. Itu usia kandungan berapa Mas? Masalah itu? Waktu itu istri saya kandungan 8 bulan lebih, 8,5. Nanti akan ini nggak meminta mungkin apa namanya cek DNA atau gimana gitu? Biar Tes DNA udah Pak, tapi katanya jadinya 14 hari. Oh hasilnya belum keluar ya? Nah, belum keluar. Mas nanti kalau cek DNA itu ternyata cocok dengan DNA Bapak gimana? Dengan DNA jenengan gimana? Ya tetap saya terima Pak. Tapi yang tuntutannya itu yang jenis kelaminnya yang awal itu yang ngasih bidan itu kan tidak benar. Mas kalau itu terbukti tidak identik dengan jenengan, apa yang akan jenengan lakukan? Jalur hukum Pak, proses hukum. Langsung melaporkan ke pihak berwajib berarti? Iya. Masnya yakin nggak ketika yang dimakamkan itu bukan anak Mas? Kalau saya sih tetap tetap nggak yakin, masih ragu, soalnya kan pihak rumah sakit udah menentukan itu bilangnya cewek bidannya. Menerima kuasa dari Ferry Sujarwo, Prayogo Laksono bersama tim langsung mendatangi RSUD Nganjuk untuk melakukan klarifikasi sekaligus somasi berkaitan dengan permasalahan yang viral tersebut. Menurut Prayogo, pihaknya melayangkan somasi tersebut untuk menuntut pihak rumah sakit memberikan jawaban atas rangkaian peristiwa pilu yang dialami oleh kliennya. Prayogo mengaku akan mengambil 2 langkah hukum, yakni menggugat secara perdata, sedangkan untuk menuju ke arah pidana, pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Dia menilai peristiwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHP Perdana Pasal 1365 BW dengan menuntut kerugian material dan imaterial. Ya, kami hari ini ada agenda khusus untuk mewakili klien kami, yaitu Saudara Ferry yang kemarin sempat viral di media terkait perubahan
jenis kelamin di saat persalinan. Nah, hari ini kami mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Kepala RSUD, Direktur RSUD Kabupaten Nganjuk. Isi dari somasi itu apa saja, Mas? Kalau kita cuplik isi dari somasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mohon klarifikasi terkait permohonan data-data, termasuk jika itu nanti dimungkinkan di dalam somasi, kita juga akan memperingatkan RSUD Nganjuk bahwa kita akan melakukan upaya hukum. Upaya hukum seperti apa Mas yang akan dilakukan? Terkait upaya hukum, untuk sementara awal kami akan melakukan upaya hukum menurut analisa kami sementara ini upaya hukum keperdataan, yaitu gugatan ganti kerugian baik imaterial maupun material. Ada dimungkinkan Mas untuk mengarahkan ke pidana Mas? Sementara tim hukum kami masih menganalisa, mempelajari terkait duduk perkara permasalahan ini, dan kami mengumpulkan bukti-bukti, termasuk kami juga melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, terutama saksi-saksi yang menguatkan pihak klien kami, dan nanti jika dimungkinkan kita akan mengarah ke pidana. Cacat hukumnya sejauh mana Mas selama ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kami masih menggali, namun sementara kami menganalisa, dan ini belum pasti, kami menganalisa ada dugaan perbuatan pemalsuan surat atau surat palsu. Ini analisa awal kami, atau bisa jadi adanya dugaan menggelapkan identitas asal-usul seseorang. Sejauh mana Mas keberhasilan dari upaya hukum yang dilakukan dari keluarga korban? Ya, karena kami sementara di awal ini kami masih mengirim surat-surat dan menggali bukti-bukti. Jadi kami masih tahap awal di sini. Kami ajukan di gugatan perdata pasal 1365 BW atau perbuatan melawan hukum. Tentang pemalsuannya atau tentang apanya? Jadi ada perbuatan yang merugikan klien kami. Ini perdata, bukan pemalsuan. Kesalahan penulisan surat atau apa itu? Ya, kesalahan penulisan surat dan memberikan informasi yang tidak tepat dan tidak benar kepada klien kami. Itu adalah perbuatan melawan hukum. Humas RSUD Nganjuk Eko Santoso dikonfirmasi terkait dengan bayi berubah kelamin tersebut menyampaikan masih akan melakukan cek and recheck per kasusnya. Mulai dari masalah pelayanan medis, pencatatan administrasi, hingga tentang SOP kematian. Pejabat yang menjadi corong Badan Layanan Umum Daerah tersebut menyampaikan akan melihat seperti apa SOP yang sebenarnya. Kuasa hukumnya Mas Peri, tentu kita pelajari. Jadi nunggu nanti kita mempelajari dulu. Apa yang akan dipersiapkan? Ya, standar aja ya, kita mempersiapkan itu tadi untuk tim investigasi di rumah sakit internal. Jadi persiapannya hanya itu. Pak, terkait dengan jenazah pada saat itu pulangnya itu dibawa sendiri atau difasilitasi ambulan dari RSUD? Nah itu saya belum mendengar soal itu, yang kita cari. SOP-nya sebenarnya seperti apa Pak terkait dengan penanganan? Akan kita lihat SOP-nya gimana. Enggak, maksudnya SOP-nya seperti apa yang seharusnya iya, diambil akan oleh RSUD? saya cek dulu SOP-nya gimana gitu. Pak, kalau dari hasil sementara investigasi selama ini apa? Ya belum bisa kita karena masih berjalan ini timnya investigasi internal. Sampai kapan, Pak? Ya secepatnya, nanti ini sedang bekerja terus ini, jadi secepatnya selesai. Satu Pak, Ya. kalau ini ada yang meninggal, apa jenazah dipulangkan tanpa surat kematian? Soal itu kita cek dulu aja ya, ini per kasus tuh ini. Jadi saya nggak bisa secara umum ya, tapi yang jelas pasti dikasih itu. Itu difasilitasi ambulan itu wajib atau tidak Pak? Atau maksudnya keluarga ini diperbolehkan membawa jenazah sendiri Pak? Kita cek SOP-nya nanti. Ya. Pak, ada upaya untuk mengambil kuasa hukum lagi Pak, pihak pemerintah atas kasus ini? Ya kita diskusikan, masih kita pelajari itu. Ya. Jadi tunggu saja untuk hasilnya.
Dengan rangkaian peristiwa pilu yang dialami oleh Pasutri Ferry Sujarwo dan Arum Rosliana tersebut, masyarakat Bumi Anjuk Ladang berharap RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah lebih meningkatkan profesionalisme sekaligus pelayanan sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.